kerajaan surga. Hal kerajaan surga adalah seumpama ini atau seumpama itu. Kita pernah pelajari salah satunya hal kerajaan surga seperti seumpama orang yang bepergian jauh atau seperti seorang yang mengadakan perjamuan kawin pada anaknya. Atau di Alkitab juga disebutkan hal kerajaan surga adalah seumpama seperti seorang penabur. Ada banyak perumpamaan yang disampaikan oleh Yesus tentang hal kerajaan surga ini. Nah, di malam hari ini, berhubung ini juga malam terakhir di tahun ini bersama dengan Beautiful Hope Ministry, Bible study kita. Nanti eh, kita akan ketemu lagi Januari. Tetapi di malam hari ini saya rindu untuk membawakan bagian terakhir dari pelajaran tentang hal kerajaan surga. Nah, judulnya saya kasih, kalau tadi Alkitab bilang hal kerajaan surga adalah seumpama atau seperti, nah sekarang judulnya hati Tuhan adalah seperti ini. Nah, jadi tahukah kita, sadar tidak sadar, apa yang Yesus sampaikan tentang kerajaan surga itu mengungkapkan isi hati Tuhan. Jadi kan kita manusia tidak bisa membaca hati orangnya, bahkan orang terdekat kita sekalipun. Tetapi Tuhan mencurahkan isi hatinya kepada kita lewat apa yang dituliskan dalam firman. Dan dari situ kita bisa tahu mengenal tentang Tuhan. Karena sebetulnya inti dari agama Kristen ini adalah kita semua atau bahkan setiap agama kalau saya boleh bilang, kita semua ingin masuk ke dalam kerajaan surga. Kan itu intinya beragama. Kalau saya tidak uh, secara general lah ya, secara umum. Intinya kita mau ke surga. Dan apa? Dan tidak terlepas juga kepada kekristenan. Nah, di dalam kekristenan, Yohanes 17 ayat 3 sampaikan, inilah hidup kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang Kau utus. Jadi inti dari agama kita adalah pengenalan akan Tuhan. Dalam mengenal akan Tuhan ini bukan soal mengenal siapa itu Tuhan dalam makna eh, apa ya, mengenal Tuhan. Oh, saya tahu kalau Kristen bilangnya Trinitas, kalau Muslim bilangnya Allah yang Esa dan sebagainya. Bukan mengenal Tuhan seperti itu. Tapi mengenal Tuhan yang dimaksud adalah seperti saudara kalau punya pasangan, saya tahu nih pasangan saya nih. Kalau saya buat begini, dia akan responnya seperti ini. Kalau saya bikin begini, dia akan respon seperti ini. Kurang lebih itu gambaran mengenal Tuhan. Jadi kita bisa bukan bukan menelaah Tuhan, tapi kita bisa tahu bagaimana sifat Tuhan dari pengenalan kita akan Tuhan. Dan kita tahu kalau Tuhan di posisi saya, kalau Yesus di posisi saya, dia akan lakukan hal yang ini. Nah, semakin kita akrab dan mengenal, seperti Henokh bergaul dengan Allah, kita tahu apa yang harus kita lakukan kepada orang sesama kita, apa yang harus kita sampaikan, katakan, dan sebagainya. Nah, itu sebabnya kita akan melihat seperti apa, seumpama apa hati Tuhan itu melalui apa yang sudah kita pelajari kemarin-kemarin tentang hal kerajaan surga adalah seumpama. Tetapi di malam ini saya rindu untuk kita fokus kepada dua ayat dalam kitab Matius pasal yang ke-13. Oke, boleh kita sama-sama buka Matius 13 ayatnya yang ke-51 dan 52. Matius 13 ayat 51 dan 52. Saya kira ini juga tidak akan panjang. Di sini Yesus setelah dia, kalau saudara punya Alkitab begini, saudara bisa lihat Alkitab fisik. Saudara bisa buka halaman sebelumnya, ada perumpamaan penabur, lalang gandum, biji sesawi, ragi, harta terpendam, mutiara berharga, pukat, ada banyak. Berapa itu? Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. Oke. Dan tempat lain juga ada. Tetapi di Matius berurutan Yesus sampaikan perumpamaan. Dan Yesus selalu sampaikan di bagian depan dengan kalimat, hal kerajaan sorga itu seumpama. Titik, titik, titik. Kan begitu bunyi kalimatnya. Membahas tentang penabur, lalang gandum, biji sesawi, ragi, harta terpendam, mutiara berharga, pukat. Dan di ayat 51, Yesus kasih penutup seperti ini. Yesus tanya kepada muridnya, murid-muridnya. Ayat 51 saya baca dari Matius 13. Mengertikah kamu semuanya itu? Kan ada banyak ya. Jadi Yesus mau memastikan murid-muridnya, apakah kamu mengerti apa yang semua disampaikan itu?
Lalu mereka menjawab, "Iya, kami mengerti." Ayat 52. Maka berkatalah Yesus kepada mereka, "Karena itu, setiap ahli Taurat yang menerima pelajaran dari hal kerajaan sorga itu, seumpama tuan rumah yang mengeluarkan harta yang baru dan yang lama dari perbendaharaannya." Jadi Yesus bilang seperti ini dalam kalimat yang sederhana. Semua orang, dalam hal ini dia bilang kepada ahli Taurat, karena ini disampaikan kepada murid-murid dan juga orang-orang Farisi di situ, ahli Taurat di situ, scribes, ya, para penulis. Yesus bilang begini, setiap orang yang menerima pelajaran dari hal kerajaan sorga yang sudah aku sampaikan 7 jenis itu seumpama tuan rumah, stakeholder, pemegang saham dia, seumpama tuan rumah yang mengeluarkan harta dari perbendaharaannya yang baru dan yang lama. Dalam terjemahan lain begitu. Dia mengeluarkan harta yang baru dan harta yang lama dari perbendaharaannya. Jadi perbendaharaannya ada yang lama, ada yang baru, dia keluarkan itu. Dan dia berikan kepada. Nah, dalam eh, itu juga berlaku buat saya dan saudara. Kalau nggak salah udah 3 kali kita belajar ini ya. Kalau saya tidak salah udah 3 kali ya, atau mungkin 4, 3 kali ya. Kita sudah belajar tentang hal kerajaan surga. Sekarang Yesus bilang kepada kita, mengertikah kamu? Kalau kita bilang, oke, saya mengerti guru. Lalu Yesus bilang kepada kita, kalau kita mengerti, kita semua yang menerima pelajaran dari hal kerajaan surga itu seperti seumpama tuan rumah yang mengeluarkan harta yang baru dan yang lama dari perbendaharaannya. Kalau dalam bahasa Inggrisnya dibilang eh, dalam Matius 5, bentar ya saya buka laptop saya, ayat 51. Dalam bahasa Inggrisnya dia bilang seperti ini. Oleh sebab itu setiap ahli Taurat yang diinstruksikan untuk kerajaan sorga ini seperti seorang tuan rumah yang mengeluarkan, bring forth, dia mengeluarkan hartanya. Jadi diperintahkan, kita diperintahkan untuk membagikan kabar tentang hal kerajaan sorga ini kepada orang-orang. Tentang suka tadi, tentang mutiara, tentang dan lain-lain, dan yang 7 tadi. Dan dibilang, kita diperintahkan untuk mempelajari ini dan membagikannya. Itulah tadi dibilang mengeluarkan harta yang baru dan yang lama. Jadi artinya kita mengeluarkan harta dari perbendaharaan kita yang baru dan yang lama, itu berarti kita membagi-bagikannya. Lama dan baru, harta yang lama dan baru, kalau saudara pelajari dalam Alkitab, saudara selalu lihat ada baru dan lama, ini buat kita melambangkan perjanjian lama dan perjanjian baru. Jadi di perjanjian lama ada harta kan? Ada harta kebenaran. Di perjanjian baru juga ada harta kebenaran. Ada juga harta kebenaran. Itu yang Yesus mau sampaikan. Seorang yang belajar tentang kebenaran, tentang hal kerajaan sorga, dia itu seumpama orang yang membagikan, kalau dia paham, dia bagikan harta kebenaran dari perjanjian lama dan perjanjian baru, dibawa keluar dari perbendarannya, dia bagi-bagikan kepada orang-orang. Dan itu yang sedang kita dan saudara lakukan. Dan yang juga harus kita dan saya dan saudara lakukan. Bagikan firman Tuhan kepada orang lain. Kita setiap Selasa kita belajar. Seberapa yang saya dan saudara dapat, ini dalam hal kerajaan sorga ya, saudara harus bagikan kepada orang lain. Karena dengan membagikan kepada orang lain, itu tidak akan membuat kita menjadi berkurang, seperti saldo. Kalau kita bagi uang kita, saldo kita kurang. Tapi dalam membagikan firman, prinsipnya malah bertambah. Dari mana kita tahu? Karena Alkitab juga bilang, Amsal 11 ayat 24. Amsal 11 ayat 24, coba boleh buka. Ini prinsip dalam Alkitab mengenai membagikan firman. Amsal 11 ayat 24. Oke, sudah di situ. Nah, ingat tadi seperti seorang yang mengeluarkan harta. Dia keluarin hartanya dari perbendaharaannya. Kita mengeluarkan, membagikan firman dari kebenaran Alkitab, Perjanjian Lama dan Baru, dan kita bagikan kepada orang.
Dan ini bukan malah membuat kita berkurang atau menjadi orang yang lemah dalam iman, justru akan menguatkan saya dan saudara. Amsal 11 ayat 24, ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya, ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Oke. Biasa kan kita pakai ayat ini memang menyebar harta ya dalam makna betul, literal. Mungkin dia bersedekah, dermawan, tapi malah tambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Tetapi sejatinya ayat ini tidak berbicara tentang uang. Karena ingat ini ayat terdapat dalam kitab apa namanya? Amsal. Amsal memiliki arti apa? Amsal dalam bahasa Inggris adalah Proverbs. Proverbs artinya adalah perumpamaan. Itu berarti ayat ini mau bilang, kalau kita samakan dengan Matius 13 ayat 52, seperti seumpama tuan rumah yang mengeluarkan harta yang baru dan yang lama dari perbendaharaannya, inilah seorang yang menyebarkan harta, menyebarkan firman kebenaran, dia akan selalu tambah kaya. Dan kalau saudara baca lagi kaya, saudara cari dalam Alkitab, nanti saudara akan dibawa ke kitab Yakobus 1. Kita nggak usah ke sana. Kaya dalam iman, dalam kebajikan. Sementara ada orang yang punya harta kebenaran itu, tetapi menghematnya secara luar biasa. Dia nggak pernah bagikan kepada siapapun. Dia akan selalu berkekurangan. Itu yang disebut juga dalam 2 Timotius. Saya nggak catat ayatnya. Kalau saudara nanti boleh ingat tentang akhir zaman. Ada orang yang selalu belajar tapi tidak pernah sampai kepada kebenaran itu. Itulah orang yang menghemat tetapi selalu berkekurangan. Jadi Yesus bilang kepada saya dan saudara, mengertikah kamu apa yang sudah kamu pelajari selama ini tentang hal kerajaan sorga? Kalau kamu mengerti, kamu seumpama seorang tuan rumah yang punya kebenaran, kamu dan kamu keluarkan dari bendaranmu, dari perjanjian lama dan perjanjian baru, dari perbendaharaanmu, dan kamu tidak akan berkekurangan. Justru kamu akan menjadi bertambah kaya dalam iman dan dalam kebajikan. Oke. Nah, tadi kan saya juga sempat bilang perbendaharaan yang lama dan baru itu firman Tuhan. Betul, kita belajar mengenai tentang kerajaan sorga, tentang hati Tuhan itu dari Alkitab. Tetapi Alkitab tidak satu-satunya cara Tuhan untuk menerangkan dirinya. Tuhan juga bisa berbicara kepada kita melalui alam ciptaan Tuhan. Betul ya? Melalui alam ciptaan Tuhan. Mungkin ini akan sangat bisa didapatkan aksesnya oleh orang-orang yang tinggal jauh dari kota. Karena dari kota mungkin melihat alam sedikit, bukan nggak ada. Langit di atas saudara juga itu apa, ciptaan Tuhan. Tetapi mungkin pohon nggak sebanyak di kampung, atau mungkin tidak terlihat gunung, atau tidak terlihat laut, atau tidak ada kebanyakan artificial, hal-hal buatan saja, gitu ya. Tetapi di dalam alam Tuhan juga berbicara banyak. Nah, tapi saya nggak mau bahas itu topik lain. Nah, yang kedua, cara Tuhan mewahyukan dirinya adalah tentang melalui pengalaman hidup seseorang. Dalam pengalaman hidup kita, Tuhan berbicara banyak sama kita. Nah, ini juga apa hal yang sangat luar biasa. Karena ingat saudara, ketika Yesus bilang hal kerajaan sorga seumpama, gitu ya. Kalau saudara perhatikan seumpama, semua perumpamaan yang Yesus berikan itu sifatnya personal ataupun pribadi. Perumpamaan penabur di dalam hati. Itu nggak bicara kelompok, saudara. Itu hati saudara doang, gitu loh. Entah hati kita bentukannya sudah siap dengar firman dengan tanah yang gembur, atau dengan semak, atau dengan batu, itu nggak berbicara tentang kelompok. Itu berbicara tentang seorang, seorang. Oke. Jadi, setiap perumpamaan yang Yesus berikan tentang hal kerajaan surga itu bersifat personal ataupun pribadi. Itu sebabnya Tuhan berbicara kepada saya dan saudara juga lewat pengalaman. Dan dalam pengalaman ini, eh, saya tidak bisa mengatakan eh, apa punya saya lebih baik dari saudara ataupun sebaliknya. Karena setiap orang
memiliki perjalanannya dengan Tuhan. Tetapi kalau saya boleh bercerita sedikit dalam pengalaman kehidupan ini, saya percaya saudara-saudara punya bagaimana Tuhan mau wahyukan dirinya kepada saudara dalam kehidupan. Tapi baru-baru ini, hari ini tadi jam siang, tadi saya melayat, ada seorang teman yang baru meninggal. Usianya muda, sama seperti saya 31, sangat muda. Dan kalau saya ingat kembali, dia sehat-sehat sebetulnya, tapi dia kecelakaan kemarin malam, semalam. Dia kecelakaan tengah malam jam 12 atau setengah satu pagi. Lalu kecelakaan tunggal mobil dengan keponakannya, tapi keponakannya puji Tuhan selamat, tapi dia enggak. Nah, kenapa ini berkesan? Karena beliau ini, almarhum ini, namanya Wahyu. Dia ini adalah seorang yang 8 tahun lalu saya datang ke kotanya di Klaten. Dan waktu saya datang ke kotanya, kami mengadakan sebuah penginjilan. Dan dialah salah satu orang yang menerima kami di rumah untuk belajar Alkitab bersama. Sampai pada akhirnya dia dibaptiskan. Dan dia menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan Juru Selamat. Dan di kota itu dia menjadi seorang yang aktif dalam gereja. Bahkan terakhir dia sekretaris jemaat. Dia juga pianis gereja. Jadi betul-betul seorang yang sangat, apa ya, eh, sangat, 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 kalau bahasanya mungkin, ya inilah orang yang bisa Tuhan pakai dalam menjalankan tugas pelayanannya. Di gereja oke, di luar juga dia sebagai seorang perangkat desa, kalau di kampung kan. Ya. Kalau Pak Lurah itu Pak Kades, di bawahnya Lurah itu ada dusun. Dia juga salah satu kepala dusun. Di waktu tadi apa? Waktu tadi melayat, ada banyak sekali orang. Mungkin saking banyaknya karena di kampung juga ya. Jadi lebih daripada acara Natal tadi, daripada Natalan, tapi banyak sekali. Tetapi itulah misteri ilahi. Seorang yang menurut saya, hemat saya, eh, sangatlah tidak cocok untuk diistirahatkan Tuhan sementara pada waktu ini. Mungkin ada orang yang lebih cocok. Dalam arti mungkin secara usia ada di sini yang sudah 90 tahun, tapi enggak. Tetapi itulah, kematian tidak mengenal usia, tidak mengenal sakit ataupun sehat. Tetapi itu yang terjadi. Dan menyedihkannya lagi, dia juga baru menikah. Mungkin nggak ada 4 bulan dengan istrinya. Dan istrinya ini juga seorang yang tadinya belum menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamatnya. Oke. Dan dia bawa istrinya masuk ke dalam tuntutan. Dan sekarang dalam tempo di bawah dari setengah tahun, dia harus tinggalkan lagi. Nah, yang saya mau sampaikan adalah istrinya ini namanya Sinta, dia punya pengalaman kehidupan yang saya rasa sangat berat buat saya ya, kalau saya pikirkan. Tetapi Tuhan bisa mewahyukan dirinya kepada dia dan keluarga dengan satu kejadian seperti ini. Meskipun kita nggak tahu apa maksud Tuhan dari sini. Tetapi Tuhan, eh, dalam iman, Tuhan punya rencana yang luar biasa kepada keluarga ini. Jadi dalam pengalaman kehidupan, Tuhan juga bisa berbicara. Dan nanti kita akan lihat hubungannya tentang Alkitab. Tetapi di atas dari alam, di atas dari pengalaman kehidupan, Tuhan berbicara kepada kita manusia lewat firman-Nya. Itu sebabnya, kembali dalam Matius 13 ayat 52, tiap ahli Taurat yang menerima pelajaran dari hal kerajaan surga itu seumpama tuan rumah yang mengeluarkan harta yang baru dan yang lama dari perbendaharaannya. Jadi dikeluarkan yang lama dan yang baru dari perbendaharaannya, itu yang dibagikan, itulah maknanya kita mengerti hal kerajaan surga. Nah, dalam perjanjian lama dan perjanjian baru, ini dua harta Tuhan. Perjanjian lama bukan berarti harta lama lalu jelek. Oh, ini karena perjanjian baru lalu hartanya baru ini bagus. Enggak seperti itu. Tetapi kita tahu contoh orang Yahudi memegang perjanjian lama, tetapi secara umum mereka tidak menerima perjanjian baru. Jadi mereka tidak bisa melihat penggenapan dari apa yang mereka miliki di perjanjian lama ini. Mereka nggak tahu indahnya korban-korban yang mereka sembelih,
indahnya hari-hari raya yang mereka rayakan setiap tahun, 7 kali perayaan. Mereka nggak bisa lihat ini dalam keindahannya. Karena mereka tidak menerima perjanjian baru, mereka tidak menerima Kristus. Hal yang serupa terjadi. Di perjanjian baru, umat Kristiani memegang perjanjian baru, tetapi ada sebagian, atau saya bisa bilang juga sebagian besar, tidak memegang perjanjian lama. Karena mereka merasa bahwa, berpikir bahwa perjanjian lama ini sudah usang dan tidak berlaku lagi, sebab Yesus sudah datang. Tetapi yang baru ini pun tidak bisa berdiri tanpa yang lama. Kita tidak akan bisa melihat bagaimana Yesus dalam penggenapannya kalau kita nggak bisa melihat apa yang Yesus ceritakan di perjanjian lama semua. Yang saya mau maksudkan, dalam setiap zaman, kebenaran itu berkembang. Bukan berarti ada kebenaran yang baru, bukan. Karena kebenaran itu tidak berubah. Dari awal, dia begini, sampai akhir pun dia begitu. Tetapi karena Kristus telah datang, Yesus telah datang, dia menjalani kehidupan, dan dia menjalani tugasnya sebagai juru selamat, dia mati, dan dia bangkit. Karena Yesus sudah datang, Yesus memberikan sudut pandang yang lebih luas tentang apa yang ada di perjanjian lama dan apa yang ada di perjanjian baru. Itu sebabnya seseorang yang mengeluarkan harta perbendaharaan dari yang lama itu bisa seperti seakan-akan baru sekali karena Yesus, karena dilihat dari sudut pandang salib, dilihat dari sudut pandang Injil. Dan hal yang sama, seorang yang mengeluarkan perbendaharaan harta dari perbendaharaan yang baru atau perjanjian baru itu bisa menjadi sangat fresh dan sangat luar biasa kalau dilihat dari sudut pandang salib atau Injil. Sebagai contoh, saya mau bawa kita kepada perjanjian lama. Jadi kita mau lihat bagaimana sudut pandang dari Injil Yesus Kristus ini memberikan kepada kita, membukakan mata sehingga perjanjian lama itu lebih menarik daripada yang sebelum-sebelumnya kita pikirkan. Boleh buka dalam Hakim-Hakim, ini cerita Simson. Hakim-Hakim pasal 16 ayat 30. Ini nggak usah cerita, satu-satu ayat saja, karena saya percaya kita tahu ceritanya semua. Hakim-Hakim 16 ayat 30. Dia udah dicungkil matanya, dia ditahan di puri, di tempat orang banyak itu, lalu dia diolok-olok, diledek, dan rambutnya sudah dipotong, tidak ada kekuatannya lagi. Tapi Simpson bermohon kepada Tuhan untuk terakhir kali. Berkatalah Simpson ayat 30 dari Hakim-Hakim 16, biarlah kiranya aku mati bersama-sama orang Filistin ini. Lalu membungkuklah ia sekuat-kuatnya, maka rubuhlah rumah itu menimpa raja-raja kota-kota, raja-raja kota itu, dan seluruh orang banyak yang ada di dalamnya, yang mati dibunuhnya pada waktu matinya itu lebih banyak daripada yang dibunuhnya pada waktu hidupnya. Kalau kita baca ayat ini, perjanjian lama, kita mau keluarkan perbendaharaan ini, ya ingat uh, ayat awal kita mau keluarkan harta ini dari perbendaharaan lama, ya bisa jadi memang old sekali, lama sekali, sehingga tidak berkesan apapun. Tetapi tadi kita sudah bahas, karena Kristus, karena salib, karena Injil, maka yang dari perbendaharaan lama ini bisa terlihat begitu segar, walaupun sudah lama, ribuan tahun ya tersimpan ini Hakim-Hakim 16 ya. Tapi itu bisa terlihat segar sekali, seakan seperti baru kemarin. Oke, saya coba mau ulangi ayatnya. Lalu membungkuklah ia sekuat-kuatnya, maka rubuhlah rumah itu menimpa raja-raja kota itu dan seluruh orang banyak yang ada di dalamnya. Perhatikan ini kalimat intinya. Yang mati dibunuhnya pada waktu matinya itu, artinya Simpson juga mati waktu dia membungkuk karena tertimpa juga dia. Yang mati dibunuhnya pada waktu matinya itu lebih banyak daripada yang dibunuhnya pada waktu hidupnya. Saudara-saudara tahu bagaimana kehidupan Simpson? Seorang yang kuat, dia sering kalahkan orang Filistin, oke? Bahkan bukan hanya Filistin, singa pun dia lawan dengan tangan kosong atau dengan satu tulang aja dia lawan itu singa ataupun beruang.
dan banyak sekali orang Kristen juga yang dia bunuh. Tetapi Alkitab catat bahwa sepanjang kehidupan Simpson yang dia bunuh itu tidak lebih banyak daripada waktu dia mati di rumah itu, di puri itu, di istana itu, waktu dia membungkuk dan pilar-pilarnya itu roboh dan semua orang mati. Saudara lihat ini dari sudut pandang Yesus, dari sudut pandang salib. Saudara lihat bagaimana Yesus hidup 3,5 tahun. Berapa banyak orang yang Yesus sembuhkan. Dari yang buta, timpang, bahkan yang mati sekalipun, Yesus bangkitkan. Ada berapa banyak orang yang dikasih makan Yesus? 5.000, 4.000. Tetapi melihat cerita Simson yang diselamatkan oleh Yesus pada waktu matinya Yesus, jauh lebih banyak daripada yang diselamatkan Yesus waktu dia hidup 3,5 tahun. Berapa banyak yang Yesus selamatkan waktu Yesus mati di kayu salib, saudara? Setiap manusia yang pernah mengalami nafas. Setiap manusia yang bernafas dari sejak Adam sampai yang belum lahir sekarang, itu diselamatkan oleh karena kematian Kristus. Bisa hidup oleh karena kematian Kristus. Itu sebabnya kematiannya menyelamatkan lebih banyak daripada waktu dia hidup 3,5 tahun di bumi. Jadi di saudara bisa lihat gambarannya bagaimana, oke, ketika kita melihat segala sesuatu dari sudut pandang Injil, perjanjian lama itu jadi sebuah hal yang hidup, yang nyala, yang berwarna. Ini cerita Simpson memang. Tetapi kita tahu bahwa seluruh Alkitab menceritakan tentang Yesus. Itulah yang dibilang. Kamu ngerti apa maksud semua kerajaan surga ini? Kalau kamu ngerti, kamu seperti seorang tuan rumah yang mengeluarkan perbendaharaan dari perbendaharaan lama, mengeluarkan harta dari perbendaharaan lama dan dari perbendaharaan baru, dan itu segar, dan itu hidup buat orang, dan itu kamu tidak akan berkekurangan. Nah, ini dari perjanjian lama. Satu lagi mungkin yang saya bisa bagikan, kisah Ayub. Dalam kisah Ayub, pasal 1 ayat 1, ini juga perjanjian lama ya, sudah tersimpan ini perbendaharaan ribuan tahun. Bahkan para scholars Alkitab, para sarjana-sarjana Alkitab bilang Ayub ini kitab tertua seperti Kejadian karena disinyalir ditulis oleh Musa. Kisah Ayub pasal 1 ayat 1, Alkitab hanya bilang seperti ini. Ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur, ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Nah, ini kan kisah Ayub. Oh, ada seorang ribuan tahun dulu namanya Ayub tinggal di tanah Uz. Dia saleh, jujur, takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Tetapi hidup Ayub juga nggak akan bermanfaat apa-apa buat saya dan saudara, karena itu hanya kehidupannya. Tidak kalau kita bacanya dari sudut pandang Injil. Walaupun ini perbendaharaan lama. Tapi harta itu tetap harta saudara. Ya, oke, coba kita gali sedikit. There's a man, ada seorang laki-laki di tanah Uz. Nah, waktu kita cari tahu apa arti kata dari tempat kotanya Ayub bernama Uz. Uz itu memiliki arti wood atau kayu. Uz memiliki arti kayu. Kayak yaitu hal yang sederhana karena itu bahasa sana. Sama seperti di Jawa ada namanya giri, Wonogiri misalnya. Giri itu kan batu. Nah, karena tempatnya berbatu-batu ya seperti itu. Ini tanah Uz. Ini berarti kayu. Ada seorang laki-laki di tanah Uz, di kayu, bernama Ayub. Dan ketika kita lihat arti nama Ayub, Ayub berarti memiliki arti nama persecuted atau dianiaya atau teraniaya. Kalau gitu kita bisa sambungkan. Ada seorang yang teraniaya di kayu. Orang itu saleh, jujur, ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Siapa saudara seorang yang dianiaya di kayu? Dia saleh, jujur, takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Yesus Kristus. Seorang yang teraniaya di atas kayu salib. Dia itu saleh, dia itu jujur, dia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Bukankah itu bercerita tentang Yesus?
Dan kalau saudara lihat lagi di bagian terakhir dari kisah Ayub ini, Ayub pasal 42, ayatnya yang ke-9-8, walaupun ini cukup panjang, tapi intinya ceritanya Tuhan menyuruh teman-temannya Ayub, 3 orang itu, aku murka, murkaku menyala terhadap kamu bertiga, karena kamu berkata yang tidak benar tentang aku, tentang Tuhan. Lalu dia bilang, kalau kamu mau diampuni, suruh hambaku Ayub untuk berdoa. Jadi 3 sahabat Ayub hanya akan diampuni Tuhan. Kalau siapa yang mendoakan dia? Mendoakan mereka? Kalau Tuhan yang mendoakan, sorry, kalau Ayub yang mendoakan mereka. Lalu ayat yang ke-9 bagian terakhir, dan Tuhan menerima permohonan doa Ayub. Bukankah sama cerita Ayub? Ini kita hanya ambil awal sama ujungnya saja. Seorang yang dianiaya di atas salib, dia saleh, jujur, takut akan Allah dan menjauhi kejahatan, dan hanya permohonan dialah yang bisa mengampuni dosa-dosa saya dan saudara. Tahukah saudara, kalau saudara minta ampun dosa kepada Bapa di surga, doa kita itu nggak akan pernah sampai, kecuali bercampur dengan darah Yesus. Baru itu bisa dimohonkan dan diterima. Dan Tuhan menerima permintaan Ayub. Dan Bapa menerima permohonan pengampunan dosa saya dan saudara melalui anaknya, Yesus Kristus. Jadi begitu perjanjian lama, begitulah harta. Ada banyak harta dalam perjanjian lama yang orang Kristen era modern ini tidak bisa lihat. Karena tidak melihatnya dari kacamata, dari sudut pandang Injil, dari sudut pandang salib. Tetapi kembali dalam Matius 13 ayat 51 dan 52, mengertikah kamu semuanya ini tentang hal kerajaan surga adalah seumpama? Oh, mengerti. Kalau kita mengerti, kita bisa mengeluarkan harta itu dari perbendaharaan lama atau dari perjanjian lama. Dan itu tetap fresh dan tetap segar. Oke, kita ambil perjanjian baru. Meskipun di perjanjian baru Yesus sudah hadir, sudah datang, tapi Yesus sudah mati. Uh, tetapi faktanya dalam era perjanjian baru justru banyak perintah, aturan, dan hukum Tuhan yang dilanggar. Makanan semua jadi halal, bisa dimakan semua, Sabat jadi hilang, lalu dalam kekristenan era modern adalah hukum dianggap tidak penting karena kasih Tuhan sudah ada. Tetapi apakah seperti itu? Ingat, walaupun perjanjian baru, kita perlu lihat dari sudut pandang Injil atau salib. Kita buka satu contoh bagaimana kita bisa melihat kerajaan Allah adalah, kerajaan surga adalah seperti ini. Hati Allah adalah seperti ini. Kisah para Rasul yang ketiga, ayatnya yang ke-17. Kisah 3 ayat yang 17. Kisah 3 ayat 17, sudah di situ? Oke. Hai saudara-saudara, ini khotbah Petrus di Serambi Salomo. Jadi Petrus berbicara tentang bagaimana orang Israel dari zaman nenek moyang, lalu sampai kepada Yesus, lalu Yesus telah dibunuh. Ayat 15-nya bilang, demikianlah ia, saya mundur sedikit ya saudara ya, ayat 15, supaya tahu konteksnya. Demikianlah ia pemimpin kepada hidup Yesus telah kamu bunuh. Ini kan Petrus khotbah nih ke orang-orang Yahudi di situ. Telah kamu bunuh, tapi Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, dan tentang hal itu kami adalah saksi. Ayat 18 saja, 17 ya loncat ya. Hai saudara-saudara, aku tahu bahwa kamu telah berbuat demikian. Berbuat apa demikian? Berbuat membunuh Yesus karena apa katanya? Karena kebebalan hatimu? Bukan. Tapi karena ketidaktahuan, sama seperti semua pemimpin kamu. Berarti Petrus berkhotbah, berbicara kepada rakyat biasa di situ. Karena ya Petrus bilang, hai saudara-saudara, aku tahu bahwa kamu telah berbuat demikian karena ketidaktahuan, sama seperti semua pemimpin kamu. Kalau saya boleh tanya, apakah orang-orang Israel, orang-orang Yahudi pada waktu itu ketika mereka membunuh Yesus, mereka membunuh secara tidak sengaja?
Apakah mereka bunuh Yesus nggak sengaja? Nggak tahu gitu kalau itu Yesus? Atau mungkin seperti apa argumentasi dari saudara-saudara Muslim sampaikan bahwa oh itu bukan Yesus, itu Yudas. Yesus dibawa kabur oleh Allah. Jadi itu Yudas. Apakah jangan-jangan seperti itu benar? Karena cocok nih dengan kisah 3 ayat 17. Karena ketidaktahuan. Gitu. Tidak seperti itu, saudara. Kenapa? Karena kita tahu ceritanya. Orang bangsa Yahudi itu, satu rakyat itu berteriak untuk salibkan dia. Meminta Barabas, gantinya Yesus Kristus. Tetapi kenapa sampai Petrus tulis, kamu membunuh Yesus itu karena ketidaktahuan, ignorance, karena kamu nggak tahu. Sama seperti semua pemimpin kamu. Petrus bahkan samakan kondisi rakyatnya itu dengan para pemimpinnya. Apakah para pemimpin alih-alih imam-imam kepala tua-tua Yahudi pada saat itu membunuh Yesus karena ketidaktahuan? Nggak mungkin. Karena di belakang itu ada komplotan, ada persekongkolan, ada sebuah permufakatan jahat, ada sebuah rencana. Kalau namanya rencana tidak mungkin tidak diketahui. Itu dirancang sedemikian rupa supaya berjalan dengan berhasil. Sampai berhasil. Tetapi kenapa Petrus sampaikan karena ketidaktahuan kamu? Inilah yang disampaikan dalam Roma 11 ayat 32. Oke, mungkin ini ayat terakhir Roma 11 ayat 32. Kenapa sampai harus ditulis karena ketidaktahuan? Roma 11 ayat 32. Sebab Allah telah mengurung semua orang dalam ketidaktaatan, terjemahan lain dalam ketidakpercayaan, supaya ia dapat menunjukkan kemurahannya atas mereka semua. Jadi Allah dalam kasihnya yang besar tidak menganggap bahwa apa yang dilakukan oleh orang-orang Israel, orang-orang Yahudi pada saat itu adalah sebuah hal yang mereka lakukan sengaja. Maka Yesus bilang di kayu salib, Bapa ampuni mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Sama seperti yang Petrus tulis, oleh karena ketidaktahuan. Meskipun sebetulnya itu adalah sebuah pemberontakan. Tetapi Tuhan mengurung kita semua, menganggap kita semua itu seperti orang bodoh saja. Seperti nggak tahu kita. Dianggap seperti itu. Supaya apa? Supaya dia bisa menunjukkan kemurahannya. Supaya dia bisa memberikan sebuah kesempatan kedua. Supaya Tuhan bisa memberikan kasih karunia-Nya kepada orang-orang yang tidak layak untuk mendapatkan. Karena kalau itu adalah sebuah hal yang layak, itu tidak akan menjadi sebuah kasih karunia. Jadi saudara, apa yang kita pelajari beberapa ayat ini hanya sebuah penjelasan. Ini hanya sebuah pemaparan. Kerajaan sorga, hal kerajaan sorga dalam sudut pandang Injil, dalam sudut pandang Yesus, hanya bisa dialami dan tidak akan pernah bisa dijelaskan. Walaupun kita menjelaskan, walaupun saya menjelaskan dan kita pelajari sama-sama, tetapi itu semua hanya akan menjadi sebuah penjelasan dan tidak akan bisa sempurna kecuali itu dialami. Bagaimana kesalahan-kesalahan kita ditutup oleh Tuhan, dipandang tidak ada, supaya Tuhan bisa memberikan kemurahannya kepada kita dalam kesalahan kita. Dan bagaimana tadi semua cerita-cerita di Perjanjian Lama, kisah-kisah tokoh-tokoh Alkitab, itu tidak bercerita tentang Hayub, tidak bercerita tentang Simpson, tidak bercerita tentang Abraham, tidak bercerita tentang Musa. Itu semua hanyalah bayangan menceritakan tentang Kristus. Ya, mereka hidup, mereka ada. Tapi kehidupan mereka semua tidak akan bermanfaat buat saya dan saudara. Karena bukan Abraham yang menyelamatkan saya dan saudara. Bukan Musa yang selamatkan saya dan saudara. Bukan darah Ayub, bukan kesakitan Ayub yang menyelamatkan saya dan saudara. Tetapi darah Kristus, pengorbanan Kristus, kesakitan Kristus, bilur-bilur Kristuslah yang menyelamatkan saya dan saudara. Itulah sebabnya bila kita memahami hal kerajaan sorga,
memahami isi hati Tuhan yang Tuhan tuangkan dalam firman-Nya dalam Alkitab. Kita seumpama orang-orang yang mengeluarkan harta itu, baik dari perbendaharaan yang lama, itulah perjanjian lama, dan mengeluarkan harta itu dari perbendaharaan baru. Dan kita sama-sama keluarkan. Meskipun ini lama, ini akan tetap seperti baru. Meskipun ini baru, ini akan selalu segar. Karena sampai masa kekekalan, kita akan selalu mempelajari hanya satu tema, yaitu tentang Injil. Ketika kita sampai kepada tahun 2 juta Masehi, ini andai-andai, katakanlah, kita akan selalu kembali kepada 2 juta Masehi sebelumnya. Ketika kita masuk ke dalam tahun 2023, kita harus selalu kembali kepada tahun di mana Kristus disalibkan 2000 tahun sebelumnya. Karena di tahun di mana Yesus Kristus mati bagi saya dan saudara, itulah tahun di mana kehidupan kita dimulai. Karena tanpa itu, saya dan saudara akan mengalami kematian kedua dan tidak akan ada cerita kita lagi. Tetapi puji Tuhan untuk pengorbanannya. Puji Tuhan untuk salibnya. Dan tema penebusan adalah tema yang akan memenuhi hati, pikiran, lidah setiap umat-umat tebusan di sepanjang masa kekekalan. Kita sudah belajar tentang hal kerajaan sorga, seumpama yang banyak ya, yang kemarin-kemarin, 3-4 pertemuan yang kemarin, orang yang bepergian, orang yang mau bikin pesta kawin pada anaknya, sang penabur, pukat lah, ataupun tentang lain-lain sebagainya, itu mau menggambarkan isi hati Tuhan. Bagaimana Tuhan berjuang menaburkan benih yang baik, yaitu benih yang dibuang jatuh itu Kristus, saudara. Itu firman, betul. Tapi benih itu kan mati. Dibilang kan kalau benih itu tidak mati, dia nggak akan berbuah banyak. Itulah Kristus yang telah mati buat saya dan saudara. Semua perumpamaan dalam hal kerajaan surga adalah seumpama. Itulah curahan isi hati Allah yang dituangkan di dalam putranya Yesus Kristus. Dan itu ada di dalam perbendaharaan lama, perjanjian lama. Itu ada di dalam perbendaharaan baru. Dan apabila kita memahami hal kerajaan surga ini, kita seumpama orang yang mengeluarkan harta ini. Dan kita bagi-bagikan cerita di perjanjian lama. Kita bagi-bagikan cerita di perjanjian baru. Dan ini juga akan menjadi cerita kita yang selalu akan kita bagikan, baik dari firman, baik dari pengalaman kehidupan yang saya dan saudara alami tentang betapa baiknya kasih Tuhan di atas segala kesalahan dan dosa-dosa kita. Hanya itu yang akan menjadi perbincangan dan percakapan umat-umat tebusan. Kiranya hal kerajaan surga yang menceritakan tentang isi hati Tuhan boleh memenuhi pikiran kita. Ya, di tengah kesibukan kita bisa ingat-ingatlah perumpamaan-perumpamaan yang Yesus berikan. Itu saja yang bisa saya sampaikan di pelajaran malam hari ini. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati kita. Dalam nama Yesus, amin.